Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Selamat pagi, Selamat pagi. serta teman-teman semuanya. Para hadirin sekalian, selamat datang di acara debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Gendry Evan, dan saya berperan sebagai pembawa acara untuk debat pada hari ini. Baiklah, sepertinya kedua paslon sudah hadir dalam ruangan meeting kali ini. Selamat datang kepada kedua paslon. Saya ingin menyapa satu persatu paslonnya. Kepada paslon nomor urut 1, boleh dilambaikan tangannya ke kamera. Baik, sudah terlihat ya. Kemudian untuk paslon nomor urut 2 juga boleh melambaikan tangannya ke kamera. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga ingin menyapa Bapak WD1 dan WD2 yang ikut hadir dalam Zoom meeting kali ini. Pertama kepada Bapak Damar Wijaya, STMT PhD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Ivan. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Dan juga kepada Bapak Dr. Igusti Ketut Puja, STMT, selaku Wakil Dekan 2. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman panitia dan juga para pasangan calon. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami menyaksikan debat calon gubernur dan wakil gubernur BMFST. Baiklah hadirin sekalian, untuk membuka rangkaian acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membukanya dengan doa. Saya akan memimpin doa secara Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul walaupun lewat Zoom meeting, tetapi kiranya semangatnya tidak pudar. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan debat bagi calon gubernur dan wakil gubernur BMFST. Kiranya Tuhan memberkati rangkaian acara dari awal sampai akhir agar tidak ada sesuatu yang kurang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kemudian untuk acara selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga himne Sanata Dharma. Untuk itu pada para hadirin sekalian, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Dan teman-teman untuk minta memberi jarak terhadap kamera. Indonesia, bangsa
Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Himne Sonata Dharma. Untuk itu pada para hadirin diminta untuk mengepalkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Baik, untuk hadirin dipersilakan kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua KPU Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2020. Untuk itu kepada Saudara Amore, mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah turut membantu dan ikut mensukseskan acara KPU tahun 2020 ini, baik dari pihak kampus, khususnya dekanat, kemudian kepada BEM Fakultas Sains dan Teknologi periode 2019-2020, dan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Tanpa dukungan saudara-saudara sekalian, kami tidak mampu berjalan dengan lancar. Dan juga saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila selama kegiatan yang sudah berjalan, kegiatan yang sedang berjalan, dan kegiatan yang akan berjalan, terdapat banyak kekurangan dari panitia atau beberapa hal yang kurang berkenan dari panitia, saya memohon maaf sebelumnya. Dan yang terakhir, kepada seluruh paslon, saya ucapkan selamat bertanding, selamat bersaing dengan sehat, tunjukkan kualitas kalian, dan kepada seluruh peserta debat atau audiens, selamat mengikuti debat hari ini. Silahkan diikuti debatnya dengan sungguh-sungguh, tentukan pilihan kalian, jangan salah pilih, gunakan hak pilih kalian pada pemilihan nanti, jangan golput. Mari kita rayakan Pesta Demokrasi KPU FST tahun 2020 ini dengan penuh semangat, demi Fakultas Sains dan Teknologi yang lebih baik. Dan pesan saya yang terakhir kepada semua audiens, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, agar kita semua senantiasa sehat dan berbahagia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Amore yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ketut selaku Wakil Dekan 2. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama teman-teman KPU ya, dan juga pasangan calon dan audien. Ini saya lihat ada
berapa ini, 51 yang ikut di dalam Zoom meeting ini. Mungkin juga ada penonton lain gitu ya. Tadi saya dengar dari ketua bilang ada YouTube ya, YouTube streamingnya KPU ya. Baik, ini adalah salah satu kreativitas yang baik gitu ya. Pagi ini saya mewakili Pak Sudi yang diminta untuk memberikan satu pertanyaan nanti yang mungkin akan dijawab oleh para pasangan calon nantinya gitu ya. Tapi nanti pertanyaannya gitu ya. Nah, karena Pak Sudi, saya mohon izin, Pak Sudi beliau sedang rapat dengan WR1 hari ini dan undangannya baru datang setelah menyepakati akan hadir di pertemuan Zoom meeting ini gitu, sehingga beliau menunjuk saya untuk mewakili memberikan pertanyaan. Baik, saya sedikit mengulas tentang organisasi kemahasiswaan gitu ya, karena ini bidang 2. Apa manfaat yang kita peroleh kalau kita aktif di bidang kemahasiswaan? Sedikitnya saya mencatat ada 5 manfaat yang bisa para mahasiswa nanti peroleh gitu, atau dapatkan kalau Anda bersungguh-sungguh nanti menjadi pelayan atau pemimpin di organisasi kemahasiswaan. Manfaat pertama adalah kalian bisa menambah pengetahuan, karena disinilah di lembaga atau di organisasi kemahasiswaan ini sebenarnya Anda benar-benar belajar gitu ya, belajar mungkin di luar pelajaran mata kuliah gitu ya, belajar sesungguhnya di sini gitu ya. Oleh karena itu nanti Anda bisa mengembleng diri untuk belajar hal-hal baik teknis maupun hal-hal yang konsep gitu ya. Kemudian yang kedua, setidaknya kalian akan dapat networking yang bagus gitu ya, atau memperluas jaringan gitu ya. Jadi tidak hanya kenal satu prodi, mungkin antar prodi, bahkan antar fakultas kalau Anda nanti berkegiatan di bidang-bidang kegiatan di antar fakultas dalam satu universitas misalnya. Bahkan ada kegiatan antar universitas. Nah, ini networking ini bisa Anda peroleh dan bisa Anda jalin, bahkan nanti setelah Anda lulus pun bisa Anda dapatkan atau kembangkan lagi gitu ya. Dan tentunya dengan networking ini yang manfaat ketiga, Anda akan memiliki banyak teman baru gitu ya. Banyak teman yang bisa Anda manfaatkan. Kemudian yang keempat, ya, Anda berkesempatan ya untuk mengasah kemampuan atau keterampilan. Misalnya di sini ada Evan ya, mungkin akan bisa berlatih bagaimana berbicara di depan umum gitu ya, MC ya. Saudara Amore bisa nanti bagaimana belajar tentang leadership gitu ya. Nah, ini manfaat yang kelima adalah Anda bisa belajar atau bagaimana kita memimpin, minimal memimpin diri sendiri gitu ya. Jadi memimpin diri sendiri, sehingga di sini nanti Anda bisa memanage ya diri Anda, terutama bagaimana memanage waktu misalnya, manajemen diri, dan mengembangkan karakteristik diri kita gitu ya. Ini mungkin manfaat yang bisa kita peroleh Anda nanti belajar di sini ya. Nah, untuk para pasangan calon ini ada 2 pasangan ya untuk BEM ya. Tadi saya lihat 3 kan, nggak jadi 3 ini ya. Ya, baik. Selamat nanti bertanding gitu ya, bertarung dengan sehat gitu ya. Saya kira di Sanata Dharma ini tidak ada isu sara ya. Jadi kita bertanding dengan berbuat atau sama-sama berbuat baik gitu ya, demi kemajuan diri dan juga kemajuan institusi gitu ya. Jadi lembaga yang Anda pimpin nantinya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan dari saya. Kemudian ini dari pesan Pak Dekan, bahwa nanti tolong dicatat ini para pasangan calon ini ya. Ini pertanyaannya umum gitu ya. Nanti silakan dalam debat ini bisa dijawab gitu ya. Nah, pesannya demikian. Pemimpin terpilih nantinya harus siap
melayani demi perkembangan diri atau perkembangan pribadi pemimpin itu sendiri, dan juga kemajuan institusi yang akan dipimpin, terutama institusi BEM atau FSD USD ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah langkah-langkah apa, ya, langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon nanti jika terpilih sebagai pemimpin di BEM FSD ini. Jadi langkah-langkah apa ya, yang akan dilaksanakan? Ya. Dalam hal di sini tentunya melayani, ya, melayani apa? Anda pemimpin kan seorang pelayan, ya, melayani untuk perkembangan diri dan juga perkembangan institusi. Ya, mungkin pasangan calon sudah pada memahami ya apa yang dipesankan oleh Pak Dekan. Ya, nanti tolong bahas atau dijawab, nanti moderator silakan menegaskan kembali pertanyaan yang titipan yang disampaikan oleh Pak Dekan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, ya. Selamat berdebat, debat bukan debat usir tetapi mencari solusi, ya, memaparkan hal-hal yang mungkin kan para audien bisa menentukan pilihan kepada Anda. Kenapa Anda layak dipilih begitu. Oke, selamat berjuang. Baik, terima kasih Pak Ketut atas sambutannya. Baik hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memasuki inti acara pada kali ini, yaitu menyaksikan bersama debat calon gubernur dan wakil gubernur BEM FSD tahun 2020-2021. Untuk itu, acara akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudari Alisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Selamat siang para hadirin dan mahasiswa sekalian yang berada dalam ruangan Zoom meeting ataupun yang menyaksikan melalui live streaming YouTube KPU FSD. Selamat datang di debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur BEM Fakultas Sains dan Teknologi. Saya, Alisa Media Sekarani, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada hari ini. Debat pada kali ini akan terbagi ke dalam 3 segmen. Segmen pertama, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia secara bergantian. Pertanyaan akan berhubungan dengan kondisi yang ada di lingkungan Fakultas Sains Teknologi maupun kondisi sosial yang ada di masyarakat. Kemudian segmen kedua, para paslon akan memberikan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh paslon lain. Di segmen terakhir, yaitu segmen ketiga, para paslon akan menjawab pertanyaan dari audiens yang menyaksikan debat ini. Untuk itu, bagi audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada para paslon, dipersilahkan untuk mengetikkan pertanyaan pada kolom live chat, baik yang ada di ruang meeting Zoom maupun yang menyaksikan melalui live streaming YouTube. Nanti, panitia akan memilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung kepada para paslon. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali peraturan debat untuk paslon maupun hadirin yang berada dalam Zoom meeting debat pada kali ini. Peraturan selama debat. 1. Paslon diwajibkan untuk menyalakan kamera selama debat berlangsung. 2. Paslon diwajibkan untuk berada di tempat yang berbeda selama acara berlangsung. 3. Pada saat menyiapkan jawaban, paslon sangat dapat menghubungi satu sama lain melalui telepon atau media lain dan mematikan mic pada Zoom. 4. Tiap paslon diberikan waktu selama 30 detik untuk menyiapkan jawaban dari setiap pertanyaan. 5. Paslon diberikan waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan.
Sekarang kita akan segera memasuki acara debat. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan kedua pasangan calon. Paslon nomor urut 1 dengan calon gubernur Ayu Anggriani Dewi Barta dan calon wakil gubernur Felicitas Revita Kurnia Titasari. Visi dari paslon nomor 1, terwujudnya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tingkah, sinergi, inspiratif, dan kreatif agar terwujudnya satu keluarga FST yang harmonis. Dengan misi 1, menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sebagai wadah organisasi yang berintegritas. 2, membangun hubungan yang erat dan harmonis serta rasa kekeluargaan dalam FST. 3, menjalankan program kerja yang bermanfaat agar mahasiswa dapat terlibat aktif dan mampu berkontribusi di masyarakat. 4, melakukan evaluasi secara teratur demi meningkatkan kualitas dan profesionalitas. Selanjutnya, paslon nomor urut 2 dengan Gubernur Okta Setyaputra Agustin dan calon wakil gubernur Gabriela Grace Setiawidi. Visi dari paslon 2 menjadikan BEM-FST sebagai organisasi yang transparan, bertanggung jawab, dan berkompeten dalam menjalankan program kerja serta dapat meningkatkan solidaritas dan kebersamaan di Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan misi 1, sebagai wadah untuk menghubungkan komunikasi antara mahasiswa dengan BEM dan fakultas. 2, mewujudkan hubungan yang sinergis antar prodi di FST. 3, menjadikan FST sebagai tempat untuk mengembangkan potensi diri mahasiswa. 4, menyelenggarakan kegiatan bersama himpunan, keluarga mahasiswa, dan UKF untuk menciptakan hubungan relasi keakraban, solidaritas, dan keaktifan mahasiswa di FST. Baiklah, marilah kita memasuki segmen 1 debat pada hari ini. Pertanyaan ini akan saya tujukan kepada kedua paslon. Pertanyaan pertama, jika Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin, itu berarti Anda bertanggung jawab atas kemaslahatan umat. Lalu bagaimana jika salah seorang anggota Anda melakukan tindakan pencucian dana demi kemaslahatan suatu kegiatan FST? Apa yang mungkin akan Anda lakukan? Pertanyaan ini akan saya ulangi sekali lagi. Jika Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin, itu berarti Anda bertanggung jawab atas kemaslahatan umat. Lalu bagaimana jika salah seorang anggota Anda melakukan tindakan pencucian dana demi kemaslahatan suatu kegiatan FST? Apa yang mungkin akan Anda lakukan? Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk waktunya. Yang namanya tindakan pencucian dana, itu adalah tindakan yang tidak terpuji.
walaupun itu demi kemaslahatan anggota. Yang pasti yang akan saya lakukan pertama kali itu adalah menyelesaikan permasalahannya. Mengapa sampai adanya pencucian dana? Pasti di situ ada permasalahan, ada trouble di situ, ada yang menyebabkan adanya pencucian dana, seperti itu. Baru selanjutnya kita menindaklanjuti pihak yang melakukan pencucian dana tersebut. Nah, hal itu dilakukan dengan cara musyawarah. Entah mau diganti uangnya dengan cara seperti apa, itu dilakukan secara musyawarah, seperti itu. Jadi Itu masih tersisa 49 detik. Apa ada tambahan? ya baik, saya akan menambahkan jawaban dari Ayu. Jadi ketika ada anggota yang menggelapkan dana, seperti yang sudah dikatakan oleh Ayu, kita akan mengadakan musyawarah. Karena apabila satu orang salah, maka semua akan terkena akibatnya. Jadi kami tidak berpihak pada satu pihak. Namun apabila satu salah, maka semua akan menanggung akibatnya. Sekian. Masih tersisa waktu 13 detik. Apa ada tambahan lagi? Baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Dari pertanyaan tadi, saya akan memberikan jawaban. Yang pertama, penggelapan uang itu tidak bisa dimaafkan kesalahannya. Jadi, pertama pasti akan kita keluarkan dari kepanitiaan BMFST. Nah, terus yang kedua, kita akan minta pertanggungjawaban dari pelaku tersebut untuk mengganti uang yang digelapkan itu. Terus yang ketiga, kita akan melakukan musyawarah kembali agar hal-hal seperti itu tadi itu tidak terulang kembali. Waktu masih tersisa 1 menit 8 detik. Apakah ada tambahan? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari paslon nomor 2 dari pasangan saya. Menurut seperti yang dikatakan oleh paslon 2 tadi, bahwa tindakan penggelapan uang itu adalah tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan, karena itu akan merugikan organisasi dan merugikan banyak orang, terutama dalam kepanitiaan. Nah, langkah-langkah yang kami ambil tersebut secara tegas dan mutlak kami ambil, namun kemudian kami akan mengadakan musyawarah kembali agar tetap ada persetujuan dari anggota kami, sehingga kami tidak menjadi pemimpin yang otoriter. Karena menurut kami masih banyak orang jujur dan mau bekerja keras di kepanitiaan dan organisasi kami. Sekian dan terima kasih. Masih ada tersisa 10 detik lagi. Apa ada yang ingin tambahkan lagi? Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2. Pertanyaan selanjutnya, jika melihat kondisi sampai saat ini, belum semua mahasiswa FST mempunyai rasa memiliki terhadap fakultas mereka. Apa rencana kalian untuk menumbuhkan rasa saya FST ini? Pertanyaan ini akan saya ulangi sekali lagi. Jika melihat kondisi sampai saat ini, belum semua mahasiswa FST mempunyai rasa memiliki terhadap fakultas mereka. Apa rencana kalian untuk menumbuhkan rasa saya FST ini?
Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah berkoordinasi dengan setiap himpunan keluarga mahasiswa yang ada di FST untuk mengatur tiap-tiap prodinya itu agar kompak. Nah, setelah setiap prodi itu kompak kan kita jadi mudah untuk mengatur semua orang-orang itu. Nah, dari setelah kompak itu kita baru bikin acara yang bisa nyatuin FST. Contohnya kayak yang kemarin kita ada wisudaan itu. Nah, secara nggak langsung dari acara itu bisa menimbulkan rasa bangga terhadap kita ini FST loh. Seperti itu. Baik, waktu masih tersisa 1 menit lagi. Apakah ada tambahan? Saya akan menambahkan jawaban dari pasangan saya. Acara yang kami maksud itu adalah event yang bermanfaat. Jadi tidak hanya menyenangkan, tidak hanya kami menghambur-hamburkan uang, tapi ada manfaat yang bisa kami ambil. Nah, event ini akan membuat mahasiswa FST menjadi, oh iya ya, banyak yang bisa aku wujudin di fakultas ini, banyak yang bisa aku lakuin dengan aku masuk di fakultas ini. Jadi aku nggak sia-sia ada di fakultas ini, seperti itu. Nah, yang bermanfaat ini bukan berarti kayak sepaneng, misal kuliah umum atau webinar-webinar seperti itu gitu. Kita bisa mengadakan acara-acara yang lebih menyenangkan dan menarik dan antusiasme dari mahasiswa FST. Seperti itu. Waktu masih tersisa 10 detik lagi. Apakah ada tambahan lagi? Mungkin mau nambahin, kalau semua mahasiswa berpartisipasi pasti akan muncul rasa bangga terhadap FST. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik. Ini masuk ke dalam visi misi kami, yaitu menjadi aktif dan inspiratif. Di sini kami BEM Fakultas itu harus menjadi aktif, menjadi kerja yang transparan, terlihat seperti apa dinamika yang terjadi di dalam, sehingga menarik juga gitu bagi warga FST. Lalu selanjutnya menjadi inspiratif. Kita bisa menjadi inspirasi bagi seluruh warga Fakultas Sanata Dharma. Lalu aktif di sini juga kita harus menjadi wadah, lalu kita menyediakan wadah minat dan bakat yang menarik gitu bagi warga Fakultas Sains dan Teknologi, seperti itu. Agar mereka pun tertarik dan ada ingin rasa bangga juga seperti itu, bahwa FST itu memiliki suatu hal yang sekali lagi sangat menarik dan patut untuk dibanggakan, seperti itu. Waktu masih tersisa 57 detik lagi. Apakah ada tambahan? Ya, saya akan menambahkan. Seperti yang dikatakan oleh Ayu, bahwa kita sebagai BEM Fakultas itu harus aktif dan inspiratif. Nah, kita sebagai anggota melakukan kerja yang nyata, kerja yang transparan, seperti itu. Jadi, kita membuat suatu event, suatu hal yang membuat bahwa mereka, oh ini loh, aku tahu kalau BEM FST, fakultasku, itu sangat membanggakan sekali. Gitu. Jadi merasa bahwa bangga ada di fakultas ini. Jadi
Karena selama ini yang saya lihat bahwa di BEM fakultas sendiri itu masih sendiri-sendiri kerjanya. Jadi masih khusus BEM sendiri, HM sendiri gitu. Nah, kami di sini ingin merangkup semuanya menjadi satu keluarga. Waktu jawab sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaan ketiga. Sebagai badan eksekutif tingkat fakultas yang bertugas mengkoordinir UKF maupun himpunan, apakah kalian sudah cukup mengenali ormawa-ormawa itu sendiri? Dan apabila merasa sudah cukup, apa rencana kalian untuk mempererat tali persaudaraan ini? Pertanyaan akan saya ulangi sekali lagi. Sebagai badan eksekutif tingkat fakultas yang bertugas mengkoordinir UKF maupun himpunan, apakah kalian sudah cukup mengenali ormawa-ormawa itu sendiri? Dan apabila sudah merasa cukup, apa rencana kalian untuk mempererat tali persaudaraan ini? Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya beri waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Salah satu tugas penting dari BEM Fakultas itu adalah mengayomi, yaitu mengayomi ormawa-ormawa yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi, bagaimana caranya untuk memperekat itu adalah dengan cara temu antar UKF-UKF, himpunan-himpunan, ormawa-ormawa yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Karena di sini kita membutuhkan adanya komunikasi dua arah. Dan untuk memperekat kekeluargaan pun sangat diperlukan gitu untuk temu sapa seperti itu. Agar kita tahu juga mereka itu memiliki timeline seperti apa ke depannya. Lalu kita juga tahu progres mereka sampai mana, tujuan mereka seperti apa, mereka butuh bantuan di mana, seperti itu. Waktu masih tersisa 1 menit, apakah ada tambahan? Ya, saya akan menambahkan. Jadi, ketika kita nanti melakukan temu wajib, pastinya akan ada pemikiran dua arah, perbedaan pemikiran. Jadi, kita sebagai BEM FST yang istilahnya sebagai organisasi tertinggi dalam fakultas, kita harus bisa menyelesaikan itu. Jadi agar tidak terjadi pemikiran dua arah. Jadi untuk mengembangkan, untuk merekatkan ormawa-ormawa yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi itu adalah temu wajib. Karena seperti yang kita tahu bahwa temu wajib itu susah. Apalagi dengan kondisi yang saat ini. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, salah satunya itu temu wajib. 3, 2, 1. Waktu menjawab sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk menjaga komunikasi antar ormawa dengan BEM Fakultas Sains dan Teknologi ini, kita akan mengadakan pertemuan atau rapat yang rutin
mungkin bisa dilakukan sebulan sekali atau sebulan 2 kali untuk menghindari miskom, dan kita juga bisa saling tukar pikiran antara ormawa-ormawa dengan BMF sehingga keluh kesah dari ormawa ini bisa kita tampung. Terus mungkin cara lainnya dengan mengadakan event-event lomba seperti itu bisa mengeratkan hubungan antara BEM, Fakultas Sains dan Teknologi, sama ormawa-ormawa itu. Cara nggak langsung, ormawa dan BEM FST ini kan akan bekerja sama. Nah, relasinya pasti akan mantap lah untuk berhubungan gitu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 50 detik, apakah ada tambahan? Saya ingin menambahkan untuk event yang dimaksud, saya akan memberikan contoh konkretnya itu seperti event olahraga. Jadi teman-teman dari warga FST itu bisa mengikuti event olahraga ini. Jadi kami akan bekerja sama dengan seluruh ormawa di FST termasuk UKF untuk mengadakan event olahraga ini sehingga kami juga bisa saling berkomunikasi, saling bercerita, sharing dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Masih ada sisa waktu 15 detik, apakah ada tambahan lagi? Tidak ada? Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Apa yang ingin Anda tingkatkan atau perbaiki untuk 1 tahun periode Anda nanti? Dan jelaskan kenapa. Pertanyaan ini akan saya ulangi sekali lagi. Apa yang ingin Anda tingkatkan atau perbaiki untuk 1 tahun periode Anda nanti? Dan jelaskan kenapa. Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, menurut pandangan saya dan pasangan saya, kurangan dari permasalahan kemarin tuh solidaritas dan kebersamaan itu masih kurang banget. Mungkin karena kurang aktifnya dari mahasiswa berpartisipasi dalam acara-acara yang diselenggarakan prodi, diselenggarakan fakultas, itu menyebabkan ketidakharmonisan atau kurangnya kebersamaan antar prodi-prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, terus nah, cara kita mencari solusinya mungkin nanti akan lewat per prodi itu kita hubungi satu persatu melalui himpunan untuk merekatkan satu prodi dengan prodi lain, menjaga relasi gitu ibaratnya, untuk mengembangkan solidaritas dan kebersamaan di FST ini gitu. Kemudian saya akan menambahkan juga, menurut saya BEM yang tahun ini itu kurang berbaur dengan teman-teman yang bukan BEM. Jadi teman-teman yang bukan BEM itu seperti ketika bertemu dengan teman yang BEM bertanya, loh kamu BEM, kayak gitu. Jadi menurut saya mungkin untuk nanti ketika kami terpilih, BEM kami ini akan kami terapkan kebiasaan untuk
kami menyapa teman-teman seperti itu, agar teman-teman itu tahu bahwa kami BEM, kamu bisa mengeluarkan aspirasimu melalui kami, dan kami akan menyalurkan itu ke dekanat maupun universitas seperti itu. 3, 2, 1. Baik, waktu menjawab sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih untuk waktunya. Dikarenakan visi misi kami itu tujuannya adalah untuk satu keluarga FST yang harmonis, jadi kita akan meningkatkan di situ. Kita membentuk kekeluargaan yang harmonis pastinya di warga Fakultas Sains dan Teknologi, seperti itu. Langkahnya, kita akan membentuk pembentukan tim inti dulu, pembentukan BEM fakultas dulu yang solid, yang pastinya, baru kita menyeluruh ke jajaran-jajaran ada di bawahnya. Kita ke himpunan, lalu kita ke UKF-UKF, ke ormawa-ormawa yang lainnya, seperti itu. Kita menyalurkan rasa kekeluargaan itu, lalu setelah itu mereka pun akan menyebarluaskan juga seperti itu. Jadi seperti menyalurkan, salur-menyalur seperti itu. Lalu selanjutnya saya ingin bahwa BEM fakultas itu menjadi aktif dan kita pun terlihat gitu kerja kita, agar orang-orang itu, warga Fakultas Sains dan Teknologi itu tahu gitu bahwa BEM fakultas itu punya kesibukan seperti ini gitu. Kita punya kinerja juga yang seperti ini gitu, seperti itu. Jadi sehingga sekali lagi kekeluargaan itu dibentuk itu dimulai dari intinya dulu, seperti itu. Waktu masih tersisa 35 detik lagi, apakah ada tambahan? Iya, saya mau menambahkan. Jadi visi kami adalah mewujudkan satu keluarga yang harmonis. Tapi kami juga ingin mewujudkan dalam BEM fakultas sendiri itu menjadi organisasi yang berintegritas. Jadi kami mewujudkan kepercayaan dalam satu organisasi tersebut. Kita merekrut orang-orang yang memiliki komitmen untuk bekerja, lalu nanti kita keluar. Sehingga nanti bisa terwujud BMF yang berintegritas. Waktu menjawab sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Demikianlah debat segmen 1 pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki segmen 2 debat pada kali ini. Pada segmen ini, para paslon akan memberikan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh paslon lain. Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan apa yang ingin ditanyakan ke paslon lain. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada paslon 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Baik, saya ingin bertanya kepada paslon 2, apa implementasi nyata kalian jika dilihat dari visi misi kalian? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk paslon nomor urut 2 mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan
kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan paslon 1 tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebelumnya, sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan, walaupun saya mencoba menjawab bisanya karena pertanyaan yang diajukan kurang mengarah. Kita pertanyaannya itu kemana gitu ya. Nah, pertama-tama, hal apa yang akan diimplementasikan ketika kami berdua terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, itu akan mengadakan banyak event yang fungsinya itu untuk merekatkan solidaritas, kebersamaan, keaktifan dari mahasiswa yang ada di FST. Nah, dari event itu kita bisa memunculkan potensi-potensi yang sebelumnya kita nggak tahu. Misalnya teman kita ini keahliannya ini setelah ikut event bareng kita, dia itu bisa munculin ke potensinya diri dari dia itu sendiri. Mungkin itu. Saya akan menambahkan jawaban dari pasangan paslon saya. Menurut kami memang pertanyaannya kurang spesifik mengarah kemana, hanya visi misi saja. Jadi kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Menurut kami akan seperti yang tadi dibilang oleh pasangan saya, bahwa kami akan mengadakan banyak event yang gunanya untuk merekatkan antar ormawa termasuk BEM sendiri. Nah, di masa pandemi seperti ini kami akan banyak mengadakan seperti lomba-lomba online, misal kuis-kuis yang berhadiah seperti itu, dan diharapkan teman-teman FST bisa antusias untuk mengikuti event yang kami adakan ini. Apabila nanti kami sudah boleh untuk melakukan tatap muka atau offline, baru kami akan mengadakan acara yang... Waktu untuk menjawab sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Saya persilahkan kepada paslon 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Terima kasih. Di sini kami akan bertanya. Di misi paslon 1 itu ada di poin pertama menjadikan BMF sebagai wadah organisasi yang berintegritas. Nah, sebenarnya menurut kalian itu berintegritas itu gimana, dan cara kalian membuat organisasi BMF ini menjadi berintegritas itu gimana? Terima kasih. Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk paslon nomor urut 1 mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan paslon 2 tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, integritas dalam visi kami yang dimaksud adalah suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam sebuah organisasi. Karena dalam sebuah organisasi tersebut dibutuhkan nilai integritas agar semua anggota dalam sebuah organisasi tersebut bisa saling percaya. Dan pada akhirnya, setelah ada nilai integritas, ada nilai kepercayaan dalam suatu organisasi, kita mencapai tujuan bersama. Apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, itu dapat tercapai dengan cepat. Karena jika nilai integritas tersebut tidak dijalankan, tidak ada kepercayaan yang komprehensif, yang bisa saling menerima. Jadi kepercayaan hanya, oh iya saya percaya kamu. Padahal di belakang sebenarnya tidak percaya. Jadi kami ingin menjadikan BMF sebagai wadah organisasi yang berintegritas, dengan rasa saling percaya, dengan komitmen untuk bekerja, agar ketika semua
anggota organisasi sudah memiliki rasa kepercayaan bersama, memiliki komitmen untuk bekerja, kita dapat mencapai tujuan kita, yaitu menjadikan BMF sebagai satu keluarga yang harmonis. Sekian jawaban dari saya. Masih ada tersisa waktu 30 detik lagi. Apakah ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu lagi selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan apa yang ingin ditanyakan ke paslon lain. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Terima kasih. Jadi saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 2, yaitu apa yang akan kalian lakukan apabila pada masa akhir jabatan kalian visi misi kalian belum terrealisasi. Sekian pertanyaannya. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk paslon nomor urut 2 mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan paslon 1 tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 1. Bagaimana jika visi misi kami belum semua terrealisasikan di akhir masa jabatan kami? Nah, menurut kami itu tidak jadi masalah karena kami akan tetap memberikan yang terbaik sesuai visi misi kami kepada BEM dan juga Fakultas Sains dan Teknologi. Selain itu, apabila nanti dibutuhkan improvisasi di tengah-tengah karena adanya bentrok dengan dosen maupun dengan mahasiswa, maka akan kami adakan improvisasi yang nanti akan berdampak pada langkah konkret yang akan kami ambil dalam menjalankan BEM Fakultas Sains dan Teknologi. Seperti itu. Terima kasih. Masih tersisa 1 menit lagi, apakah ada tambahan? Mungkin ada tambahan. Nah, setelah masa akhir jabatan, kita akan mengadakan evaluasi untuk mengkoreksi apa saja yang kekurangan dari masa jabatan kita ini. Nah, dari hasil evaluasi ini bisa menjadi pelajaran buat penerus BMFST selanjutnya. Terima kasih. Masih tersisa waktu 40 detik lagi, apakah ada tambahan lagi? Waktu masih tersisa 20 detik lagi, apakah ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Baik, terima kasih untuk waktunya.
Pertanyaan dari kami paslon 2 untuk paslon 1 adalah, apa langkah yang akan kalian ambil apabila proker yang sudah kalian susun dan hendak dilaksanakan mengalami bentrok dengan keinginan dosen atau bahkan dekan, padahal pengajuan proker sudah disetujui? Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk paslon nomor urut 1 mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan paslon 2 tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada paslon 2 atas pertanyaannya. Jadi, apabila proker yang di awal disetujui namun pada saat ingin pengerjaan proker tersebut tidak diperbolehkan oleh dosen, jadi kami akan tetap berjuang untuk menyelenggarakan proker tersebut. Karena apa? Karena dari awal sudah disetujui. Karena dari awal sudah didiskusikan. Seperti itu. Jadi apabila hal itu proker tersebut baik untuk kemajuan FST, untuk kemajuan BEM, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi apabila bisa diperjuangkan, maka kami akan perjuangkan. Seperti itu. Ya, baik, saya akan menambahkan nanti pastinya akan diadakan rapat atau musyawarah kembali, baiknya seperti apa, apakah harus diganti tanggal pelaksananya, atau mungkin waktunya, atau mungkin ya intinya kita mencari cara bagaimana agar proker tersebut bisa terrealisasikan seperti itu, karena sekali lagi sudah disetujui pada awalnya. Ya, terima kasih. Masih tersisa 40 detik lagi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Waktu masih tersisa 25 detik lagi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Demikianlah segmen kedua debat pada kali ini. Sekarang kita memasuki segmen 3. Untuk diketahui, panitia sudah mengumpulkan pertanyaan dari audiens dan saya akan menanyakannya kepada para paslon. Untuk pertanyaan yang dari Zoom, pertanyaan pertama, langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon dalam melayani masyarakat FST jika terpilih menjadi pemimpin BEM FST? Saya akan mengulangi pertanyaannya. Langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon dalam melayani masyarakat FST jika terpilih menjadi pemimpin BEM FST? Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua pasangan calon mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang.
Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari audiens. Yang pertama, kita akan cara melayani masyarakat yang ada di FST. Yang pertama, kita menampung keluh kesah dari masyarakat FST. Mungkin dari kurang apa atau membutuhkan apa, misalnya fasilitas apa yang perlu dibenahi, seperti itu. Kemudian saya akan menambahkan juga, karena kami tadi berbicara bahwa kami ingin memperbaiki dari BEM sebelumnya, kami ingin memperbaiki bahwa BEM sebelumnya itu kurang berbaur. Nah, karena kurang berbaur itu, mungkin teman-teman jadi tidak tahu kemana mereka harus menyampaikan aspirasi mereka. Nah, untuk langkah konkretnya kami akan lebih berbaur lagi dengan teman-teman, lebih mengayomi teman-teman lagi agar mereka ingin bisa cerita dengan kami BEM, dengan anggota-anggota BEM seperti itu, agar aspirasi-aspirasi mereka bisa tersalurkan dengan baik ke dekanat maupun ke universitas seperti itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa 48 detik lagi. Apakah ada tambahan? Tambahan sedikit, mungkin kita akan membuat platform untuk pengaduan dari mahasiswa FST, misalnya dari kontak WA atau Instagram dari BEM FST itu tersendiri. Terima kasih. Waktu masih tersisa 20 detik lagi. Apakah ada tambahan lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Nah, sekarang saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban pertanyaan tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Untuk memenuhi kata melayani, yang pasti paling utama kami akan mengerjakan seluruh program unggulan, program-program yang sudah di-list, yang sudah disiapkan seperti itu. Lalu selanjutnya yang lebih terpenting itu adalah BEM FST itu harus menjadi lebih aktif seperti itu, aktif, terlihat, transparan seperti itu, dan siap menjadi wadah minat dan bakatnya seluruh warga Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang pastinya untuk aspirasi pun itu sangat penting. Kenapa? Karena aspirasi-aspirasi ini yang membawa Fakultas Sains dan Teknologi itu menjadi yang lebih baik. Karena apa? Karena dengan aspirasi-aspirasi yang ada, kita bisa lebih mengevaluasi diri. Seperti itu. Waktu masih tersisa 1 menit lagi. Apakah ada tambahan? Ya, saya akan menambahkan jawaban dari pasangan saya. Jadi, sebagai badan eksekutif mahasiswa yang tingkat fakultas, sebagai tingkat tertinggi dalam fakultas, kita harus bisa membaur dengan yang himpunan-himpunan dengan mahasiswa-mahasiswanya. Karena sebenarnya anggota dari BEM fakultas sendiri adalah mahasiswa fakultas sendiri. Kita sebagai yang ketua, wakil, CO, sekretaris itu hanya perwakilan-perwakilan saja. Perwakilan untuk menampung aspirasi dari mahasiswa sendiri. Dan aspirasi-aspirasi tersebut sangat kita butuhkan untuk membangun, untuk memajukan, untuk mewujudkan tujuan yang akan kita capai untuk BEM FST sendiri. Dan kita akan aspirasi tersebut akan kita laksanakan dengan mencantumkan Linktree atau Google Form dalam Instagram. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaan selanjutnya. Pada masa pandemi ini, bagaimana rencana praktis para paslon untuk mengembangkan dan merawat soft skill yang tidak bisa dilakukan secara offline? Pertanyaan ini akan saya ulangi sekali lagi. Pada masa pandemi ini, bagaimana rencana praktis para paslon untuk mengembangkan dan merawat soft skill yang tidak bisa dilakukan secara offline? Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, untuk pengembangan soft skill sendiri, dikarenakan sekarang adalah masa pandemik dan yang pastinya semuanya serba online, maka kita pastinya akan memanfaatkan media-media seperti Zoom, seperti saat ini. Dan skill-skill yang bisa dikembangkan itu banyak sekali. Hanya saja mungkin sedikit terbatas karena ini online seperti itu. Bisa dengan cara Zoom dengan on-cam. Itu salah satu cara sederhana untuk melatih hal-hal yang ya, untuk melatih hal-hal yang bisa intinya mengikuti peraturan seperti itu. Peraturan misalkan peraturan seperti on-cam. Jadi kita mengikuti peraturan tersebut. Habis itu dengan bertanya di dalam Zoom itu bisa melatih confidence saat bertanya kayak gitu. Lalu untuk managing waktu juga bisa dengan cara on time saat meeting seperti itu, walaupun dalam Zoom seperti itu. Lalu berpakaian rapi pun bisa melatih situational awareness atau kesadaran atas situasi kondisi. Ya, seperti itu. Waktu tersisa 35 detik lagi. Apakah ada tambahan? Ya, saya akan menambahkan juga bahwa mengadakan lomba-lomba secara online itu juga bisa mengasah soft skill. Jadi entah dari non-akademik maupun akademik, itu akan kami adakan. Jadi lomba-lomba online seperti lomba matematika, seperti coding, lalu untuk kayak robotik, seperti itu mengasah soft skill. Jadi kita akan mengadakan program kerja lomba-lomba online. 3, 2, 1. Waktu menjawab sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Mungkin dari kami berdua akan mengadakan untuk menjaga soft skill kita tetap terjaga selama masa pandemi ini. Kita akan mengadakan rapat online. Nah, secara nggak langsung dari rapat online itu, dari kita berdua sendiri melatih kepemimpinan kita dalam menjalankan organisasi. Terus keberanian kita pada saat speaking in public. Nah, terus melatih kepercayaan diri kita dalam berpendapat pada saat rapat itu tersendiri. Nah, terus kita juga bisa soft skill berkomunikasi yang baik, menjaga komunikasi yang baik lewat rapat itu tadi. Terima kasih. Kemudian saya juga akan menambahkan dari rapat online ini, kita juga bisa belajar brainstorming. Jadi ketika ada masalah yang muncul di BEM, itu bisa diselesaikan dengan cara rapat, dengan cara musyawarah. Meskipun online, kami rasa mengobrol seperti ini itu lebih bisa mengurangi miskomunikasi antar anggota, seperti itu. Jadi untuk soft skill, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh pasangan saya, bisa melatih public speaking, kemudian brainstorming, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Waktu masih tersisa 28 detik lagi. Apakah ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Pertanyaan selanjutnya. Saya akan mempersilahkan kepada saya mau bertanya untuk kedua paslon. Jadi di masa pandemi ini banyak UKF yang kesulitan untuk merealisasikan kegiatan-kegiatannya, termasuk regenerasi kepengurusan UKF karena minimnya anggota baru untuk mendaftar. Apakah ada solusi untuk itu? Pertanyaan ini akan saya ulangi sekali lagi. Di masa pandemi ini, banyak UKF
yang kesulitan untuk merealisasikan kegiatan-kegiatannya, termasuk regenerasi kepengurusan UKF karena minimnya anggota baru yang mendaftar. Apakah ada solusi untuk itu? Baik, saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya beri waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Mungkin untuk penyuluhannya, kita akan memerlukan bantuan dari HM dan keluarga mahasiswa untuk menyebarkan berita tentang UKF ini kepada mahasiswa-mahasiswa di tiap prodinya. Nah, secara nggak langsung dari HM ngasih informasi tentang UKF itu pasti akan menarik minat dari si mahasiswanya itu tersendiri untuk ikut. Mungkin itu saja. Kemudian saya juga akan menambahkan untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan UKF, namun memiliki kendala untuk merealisasikan bakat dan minatnya karena situasi pandemi seperti ini, menurut saya seperti yang sedang booming sekarang itu teman-teman mungkin bisa merekam diri sendiri sedang bermain basket atau bermain bulu tangkis. Nah, di situ akan kami beri seperti reward untuk teman-teman yang mengikuti seperti entah kompetisi atau event ini. Jadi teman-teman tuh seperti antusias karena ada reward dari kami seperti itu. Mungkin seperti itu, terima kasih. Masih tersisa 47 detik lagi, apakah ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk regenerasi sendiri, itu yang pasti karena kurangnya minimnya informasi dari UKF-UKF. Dan juga dari, ya, tidak hanya UKF-UKF, tapi seluruh organisasi-organisasi seperti BMF dan jajaran-jajarannya. Kalau menurut saya itu kita gencarkan informasi dengan melalui penyebaran informasi melalui sosial media, karena sosial media itu adalah media untuk penyampaian informasi paling cepat untuk saat ini. Jadi yang pasti sosial media yang ada itu diaktifkan, sangat harus diaktifkan agar para khususnya mahasiswa baru itu tahu gitu bahwa UKF-UKF itu membutuhkan generasi. Dan untuk perihal realisasinya UKF-UKF seperti yang olahraga seperti itu. Sekarang kan karena pandemik, ya saya setuju dengan paslon nomor 2 bahwa bisa diadakannya melalui online gitu. Kita bisa pribadi melakukannya di rumah masing-masing seperti itu. Waktu masih tersisa 38 detik lagi, apakah ada tambahan? Ya, saya akan menambahkan juga. Dan apabila dari UKF-UKF sendiri memerlukan bantuan, bisa langsung menghubungi ke BEM Fakultas. Karena apabila kalian butuh bantuan, butuh sesuatu, kami siap membantu gitu. Karena kami ingin mengayomi ormawa-ormawa yang ada di fakultas. Sekian, terima kasih. Masih tersisa 10 detik lagi, apakah ada tambahan lagi? Cukup, Kak. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengamalkan visi sesuai dengan prinsip Sanata Dharma, cerdas dan humanis?
Pertanyaan ini akan saya ulangi sekali lagi. Bagaimana Anda mengamalkan visi misi Anda dan menjadi contoh yang baik sebagai ketua dan wakil sesuai dengan prinsip Sanata Dharma, cerdas dan humanis. Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih untuk waktunya. Untuk mengamalkan visi misi sendiri, yang pasti di visi kita sudah ada ASINKA, aktif, sinergi, inspiratif, kontributif, dan kreatif. Dan itu sudah masuk ke dalam cerdas dan humanis. Dan yang pasti karena tujuannya itu adalah satu keluarga FST, itu sangat termasuk ke dalam humanis seperti itu. Jadi kita kreatif, pintar dalam mengambil peluang, itu termasuk yang cerdas. Lalu kita bisa aktif dan menjadi inspirasi bagi seluruh warga FST, seperti itu. Waktu masih tersisa 1 menit 8 detik lagi. Apakah ada tambahan? Ya, untuk tambahannya proker-proker konkretnya itu bisa seperti salah satunya menjalankan temu wajib yang minimal sebulan sekali kepada himpunan-himpunan dan UKF-UKF, ormawa-ormawa, seperti itu. Agar tugas mengayomi BEM fakultas itu terrealisasikan, seperti itu. Waktu masih tersisa 35 detik lagi. Apakah ada tambahan lagi? Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan waktunya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Bagaimana kami mengimplementasikan visi misi Sanata Dharma. Jadi kami membentuk atau menyusun visi misi kami itu dengan panduan visi misi Sanata Dharma sendiri. Jadi cerdas dan humanis seperti itu. Jadi kami tidak istilahnya ngawur ya untuk membentuk visi misi kami itu. Nah, caranya adalah itu bisa diimplementasikan atau bisa diterapkan ketika kami harus menyelesaikan masalah, ketika kami harus cerdas mengambil keputusan. Mana sih langkah terbaik yang bisa kami ambil, resiko paling sedikit yang bisa kami ambil untuk menyelesaikan masalah yang ada di BMFST ini. Terus untuk humanisnya, kami juga bisa menyalurkan aspirasi dari teman-teman terdekat kami maupun teman-teman dari FSC yang bisa kami rangkul mungkin itu untuk kami diskusikan lagi dan kami ambil lagi keputusannya seperti itu. Waktu masih tersisa 50 detik lagi. Apakah ada tambahan? Mungkin tambahan dalam kayak kita menjalani rapat musyawarah itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari tadi moto Sanata Dharma itu yang humanis, bagian humanis. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Pertanyaan selanjutnya, sebagai mahasiswa FST, teknologi adalah hal yang sangat penting bagi
kehidupan saat ini dan kedepannya di masyarakat. Bagaimana pihak BEM mewujudkannya untuk pengabdian di masyarakat tentang teknologi? Pertanyaan ini akan saya ulangi sekali lagi. Sebagai mahasiswa FST, teknologi adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan saat ini dan kedepannya di masyarakat. Bagaimana pihak BEM mewujudkannya untuk pengabdian di masyarakat tentang teknologi? Saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kedua paslon mendiskusikan jawabannya, dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktu berdiskusi sudah habis. Saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya beri waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, sebelumnya saya pernah mengikuti kepanitiaan dari TI Mengajar. Nah, dari kegiatan ini itu bisa diimplementasikan untuk memperkenalkan teknologi ke masyarakat. Nah, kalau yang berdasarkan pengalaman saya pernah ikut TI Mengajar itu memperkenalkan tentang Microsoft Word, tentang PowerPoint kepada anak-anak SD yang ada di sekitaran wilayah kampus Sanata Dharma kampus 3 ini. Mungkin kalau untuk prodi-prodi yang lain, misalnya TE, TM, dan Makmur itu bisa mengadakan, kalau TE pengenalan tentang robotik, Makmur tentang metode matematika, dan TM pengenalan tentang mesin-mesin gitu. Itu bisa dilakukan untuk mengenalkan teknologi ke lingkungan masyarakat. Terima kasih. Waktu tersisa 50 detik lagi. Apakah ada tambahan? Saya akan menambahkan, kami juga bisa bekerja dengan semua ormawa di FST untuk merealisasikan langkah konkret kami ini seperti TI Mengajar. Nanti kami akan, mungkin untuk langkah konkretnya, kami akan berkolaborasi dengan semua ormawa, semua himpunan maksud saya, semua himpunan untuk ikut berkontribusi dalam mengenalkan teknologi ini ke masyarakat di luar kampus Sanata Dharma, seperti itu, seperti ke SD-SD tadi, seperti yang sudah dibilang oleh pasangan saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Sekarang saya persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Saya beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Untuk pengabdian ke masyarakat sendiri, jadi kita akan mengadakan event-event yang umum, yang diadakan secara umum, dan ini juga bisa dijadikan sebagai wadah mahasiswa FST untuk unjuk gigi. Jadi kita bisa mengadakan pameran, kita bisa mengadakan lomba-lomba seperti itu, yang pastinya secara umum ke masyarakat seperti itu. Jadi penyuluhan pun, seminar pun juga baik itu dilaksanakan agar masyarakat pun bisa mengerti sesuatu dari penyuluhan mengenai teknologi tersebut kayak gitu. Dan yang pasti yang ambil andil bagian itu seluruh mahasiswa FST juga, karena setiap prodi pasti diwajibkan untuk memamerkan, untuk unjuk gigi, untuk ikut serta seperti itu. Waktu masih tersisa 1 menit lagi, apakah ada tambahan? Ya, saya akan menambahkan, jadi event-event, seminar-seminar seperti penyuluhan-penyuluhan tersebut juga sebagai salah satu ajang bahwa tidak hanya pengabdian ke masyarakat, tapi pengabdian ke dalam fakultas sendiri. Jadi kita bisa bergabung, bisa kerjasama dengan tiap prodi, apalagi dengan TM, yang TE gitu, seperti ada real nyatanya gitu.
lalu matematika untuk sains, TI, seperti itu. Jadi melalui event itu kita dapat membangun suatu kekeluargaan yang harmonis. Seperti itu. Terima kasih. Demikianlah segmen 3 debat pada kali ini. Dengan berakhirnya segmen 3, maka berakhir pula debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur BEM Fakultas Sains dan Teknologi. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada MC. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Risa yang telah memimpin jalannya debat pada kali ini, dan juga terima kasih kepada para paslon yang sudah berpartisipasi dalam debat. Selanjutnya kita akan mendengarkan notulensi dan kesimpulan debat yang akan disampaikan oleh notulen. Untuk itu, kepada Saudari Stefani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari MC. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan debat pada hari ini. Yang pertama, dari paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1 mengusung visi misi yaitu adalah ASINKA. Dengan menerapkan cerdas dan humanis dalam visi misinya, yaitu pintar dalam mengambil peluang, serta aktif dan inovatif. Dan juga mengusung untuk mengayomi serta membangun BMF adalah sebagai suatu bentuk kekeluargaan yang harmonis, serta organisasi yang berintegritas. Selanjutnya, dari paslon nomor urut 1 akan mengadakan banyak-banyak event, yaitu salah satunya adalah temu wajib, sehingga dapat melakukan sapa dua arah antara BEM FST dengan setiap ormawa untuk mempererat komunikasi, demi berjalannya suatu program kerja, serta menampung setiap aspirasi maupun persoalan yang ada, sehingga tidak akan terjadi perbedaan pemikiran. Untuk paslon nomor urut 2, akan lebih berkoordinasi dengan mahasiswa di setiap prodi, untuk dapat membuat acara bersama demi terciptanya rasa bangga terhadap suatu fakultas dengan mengutamakan partisipasi dari mahasiswa. Kegiatan yang diusung adalah rapat rutin untuk menghindari miskomunikasi dan kita dapat saling berbagi pemikiran. Selanjutnya, visi misi dari paslon nomor urut 2 dibuat berdasarkan panduan dari visi misi Sanata Dharma, yaitu adalah cerdas dalam mengambil keputusan serta humanis dalam menyalurkan aspirasi untuk dapat didiskusikan bersama. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Sudi, langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon dalam melayani masyarakat FST jika terpilih menjadi pemimpin FST? Untuk paslon nomor urut 1, lebih menekankan untuk mengerjakan program unggulan sehingga BEM FST akan menjadi lebih aktif dan lebih terlihat. Menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai penyalur aspirasi, yang nantinya aspirasi ini akan lebih digunakan dalam mengevaluasi diri, serta dapat membaur dengan mahasiswa demi mencapai tujuan bersama. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2, akan lebih menampung keluh kesah dari masyarakat FST, akan lebih membaur dan mengayomi warga FST sebagai penyalur aspirasi, serta akan membuat platform pengaduan. Selanjutnya, untuk program kerja konkret dari paslon nomor urut 1 adalah melakukan rapat maupun temu sapa secara rutin antara pihak BEM FST dengan Ormawa demi terjalinnya komunikasi yang harmonis. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 akan lebih menekankan untuk rapat online dengan Ormawa-Ormawa yang ada sehingga dapat dilakukannya brainstorming bersama. Selanjutnya, di masa pandemi, banyak UKF yang kesulitan dalam merealisasikan bentuk kegiatannya. Apakah ada solusi? Solusi yang diusung oleh paslon nomor urut 1 adalah dengan menggencarkan informasi media terkait dengan akan meminta himpunan,
dan akan berkolaborasi bersama untuk menginformasikan informasi regenerasi UKF kepada mahasiswa, serta akan melaksanakan suatu kegiatan yang nantinya mereka akan memberikan suatu reward atas antusiasme dari mahasiswa. Sekian kesimpulan debat pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Stefani yang telah memberikan kesimpulan untuk debat pada kali ini. Baiklah teman-teman dan hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Diingatkan kembali untuk teman-teman yang untuk mengikuti pencoblosan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta ketua dan wakil ketua HMKM mulai tanggal 19 Oktober 2020. Jangan golput ya teman-teman. Baik, sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Izinkan saya memimpin doa secara Kristiani. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah melakukan debat pada hari ini untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur BEM FST tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati acara kami selanjutnya mulai dari kampanye hingga pencoblosan agar berjalan dengan baik. Dan jika Tuhan memberkati siapapun calon yang nanti akan terpilih, kiranya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Engkau. Haleluya, amin. Oke teman-teman, untuk sekarang kita akan ada sesi dokumentasi. Untuk itu teman-teman, bagi partisipan yang ada di ruang Zoom meeting boleh menyalakan kameranya. Ya teman-teman, dinyalakan kameranya bagi yang lain. Oke, saya akan memberikan apa-apa ya. 1, 2, 3. Apakah sudah dari BDD? Ya, lagi ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen, teman-teman, para paslon, dan juga hadirin sekalian yang telah mengikuti acara debat pada hari ini, baik yang berada di ruang meeting Zoom ataupun yang berada di menonton melalui live YouTube KPU FST. Saya Gendry Evans, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.